Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa terkait dengan peristiwa yang terjadi hari Jumat lalu, tanggal 12 Januari 2024. Ada sebuah peristiwa carok yang terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, yang menewaskan adalah 4 orang dan pelakunya adalah 2 orang, dan ternyata mereka itu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan di sini artinya mereka ini memiliki peranan yang cukup penting dalam masyarakat. Bahkan dari beberapa sumber di Twitter ataupun juga di media massa memberikan kabar bahwa yang pelaku kan bernama Hasran dan juga Wardi yang berasal dari Desa Banyu Anyar ini. Mereka ini adalah kayak jago di bidang kayak silat begitu. Sementara untuk para korbannya, Materdam, Matanjar, Naziri, dan juga Hafid, mereka pun juga sama, katanya adalah ahli di bela diri juga. Tetapi apakah bagian dari ahli di bela diri ini yang ngebuat sebagian masyarakat kayak seakan-akan permisif begitu? Di video pertama aku ngebahas mengenai carok ini, banyak yang mengatakan ini nggak fair kalau dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Karena kalau aku lihat dari keterangan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman mengatakan bahwa dugaan sangat kuat ini pasalnya adalah pembunuhan berencana 340, hukumannya adalah hukuman mati, seumur hidup, ataupun juga 20 tahun penjara. Tetapi kan masyarakat sebagian menilai begini, ini tidak ada rencananya, mereka tuh cuma ribut karena kronologinya kan si pelaku ini tidak terima, menegurlah para korban karena bawa kendaraan motor itu nggak benar, bahkan juga dalam tanda kutip menantang. Mereka lah menurut keterangan warga yang menantang pelaku untuk ngambil celuritnya dan melakukan aksi tersebut. Nah, katanya ini nggak ada unsur perencanaan, ini adalah spontanitas, tetapi ini adalah bagian nanti dalam pembuktian di persidangan. Apakah ada jeda waktu pada saat pelaku, Hasran dan juga Wardi ya, itu kan ada jeda dari eksekusinya, itu sudah dikategorikan sebagai perencanaan atau bukan, tetapi kalau menurut aku, unsur tersebut sepertinya sudah terpenuhi, tetapi kita nggak tahu dengan keyakinan hakim nanti. Aku akan coba lihat nih, ada salah satu video yang juga sudah aku tampilkan di Instagram storyku di Anjas Asmara. Kalian bisa follow di sana, kalian bisa lihat di sana. Ini salah satu cuplikannya pada saat beberapa video yang viral pada saat kejadian yang terjadi itu setelah Isya ya, karena perjalanan mereka mau tahlilan. Ini adalah cuplikan di antaranya. Gila. Wow, ini nggak bisa aku tunjukkan teman-teman. Ini ada beberapa hal yang memang parah banget. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, ini ada bagian dari kayak celuritnya itu pun juga patah sebenarnya. Akhirnya mengambil lagi pelaku lainnya. Nah ini gini, sebenarnya aku penasaran apakah ini budaya ataukah bukan, karena mengenai kasus seperti ini bukan kali ini terjadi saja di Indonesia, sudah sering sekali terjadi. Tetapi gini ya, karena ini sudah ngomongin budaya, pasti akan sangat sensitif. Please, kalau nanti dari hasil risetku ini ada beberapa hal yang menurut teman-teman Anjas itu tidak pas, kalian bisa komen di video ini mana bagian yang menurut kalian itu lebih pas sesuai dengan ya warga lokal, karena ini adalah hasil risetku dari berbagai macam sumber. Nah, aku cek di sini, carok itu adalah kebiasaan menyelesaikan masalah dengan cara berkelahi. Dalam bahasa Madura, carok itu berasal dari kata caca erok-erok yang artinya dibantai atau dimutilasi. Dua cara yang dilakukan dalam carok ini adalah pertama ngonggai. Ngonggai itu menantang secara terang-terangan atau nyelep, yakni adalah menyerang dari belakang atau samping. Itu adalah dua caranya. Kalau dari kasus ini adalah kategorinya ngonggai ya, menantang secara terang-menerang, di mana diketahui dari kronologi korban ini yang katanya ditegur, dia nggak terima, dikatakan bahwa yaudah kita selesaikan aja secara jantan begitu kan ya. Kamu pulang dulu sana, kamu ambil celuritnya, aku tunggu di sini. Itu kan salah satu bagian kronologi yang sudah kita bahas kemarin. Bagian nyelep, menyerang dari belakang atau samping, ini sepertinya tidak terjadi karena terang-terangan sangat nyata. Apa saja syaratnya dari carok ini? Ada 3 syarat sebenarnya. Kalau mereka benar-benar mengikuti adat ataupun seperti apa. 3 syarat yang pertama adalah kedikdayaan, ada tampeng sereng, dan juga banda. Maksudnya apa? Kedikdayaan itu artinya setiap orang yang terlibat dalam peristiwa carok ini harus siap secara mental dan juga fisik.
Oke, ini kan kayaknya kayak mau perang gitu nggak sih? Pokoknya salah satunya pasti bakal meninggalkan dunia ini karena harus secara fisik dan juga mental siap seperti itu. Tampang sereng artinya adalah tubuh kebal. Aduh, susah juga nih ngomongnya. Kalau kebal tubuh kan kalian tahu apa yang terjadi. Makanya ada yang bilang, jangan-jangan nih para pelakunya karena mungkin jago di bidang bela diri, mereka ini tubuhnya sudah kebal anjas. I don't know exactly, kearifan lokal seperti ini adalah hal yang tidak bisa kita kayak hukum ya. Hukum itu kan menerjemahkan perbuatannya apa ke pasal yang dituduhkan apa. Itu adalah enak ngomongin hukum. Tapi kalau sudah ngomongin budaya, ngomongin kearifan lokal, ada banyak variabel yang harus kita pertimbangkan. Banda, yang ketiga syaratnya adalah biaya yang harus disiapkan setelahnya. Nah, biaya ini pastinya berurusan dengan rumah sakit. Biaya juga mungkin kalau ini masuk ke kepolisian, mungkin ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jadi orang harus sudah siap. Tetapi kan kalau kita lihat dari semua ini, kayaknya nggak mungkin mereka punya persiapan gitu. Karena kalau kita lihat dari kronologinya, korban itu kan ditegur nggak terima. Kemudian immediately response, langsung ngelawan. Kemudian yaudah kita siap-siap aja begitu, kita tarung dan sebagainya. Itu kan tidak mungkin menanyakan dulu misalnya, kamu sudah siap belum secara mental? Bisa lah ya, emang kamu badannya kebal? Kamu punya duit nggak kalau nanti terjadi apa-apa? Kan tidak mungkin mempersiapkan 3 syarat ini dengan sebegitu cepatnya, sangat sulit sekali. Carok itu biasanya dilakukan di tempat yang sepi dan diizinkan oleh pihak keluarga. Tempat yang sepi, menurut aku enggak, karena banyak warga juga yang akhirnya berhasil merekam. Ini adalah rekaman dari warga yang ada di sekitar, kemudian dipublikasikan di Twitter, di banyak sosial media. Terus juga diizinkan pihak keluarga. Jelas-jelas ada keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa pada saat pelaku itu pulang ke rumah, dikatakan kamu kenapa terlihat marah-marah dan ngambil celurit, diceritakan A, B, C, dan D mengenai kejadian kronologi, kemudian dibilang bahwa jangan pergilah, tapi tetap aja namanya udah juga emosi, akhirnya dia juga pergi ke sana teman-teman. Kan tidak ada nih izin dari pihak keluarga. Nah, sebelum dimulai, menurut sumber yang aku baca dari berbagai sumber ini, diadakan tukar celurit dan titip pesan ke keluarga. Apakah ada penukaran celurit tersebut? Dan apakah ada pesan ke keluarga? Kenapa harus ada pesan ke keluarga? Ya jelaslah, membawa senjata tajam seperti itu sudah otomatis lah antara ya kalau menang jadi arang, kalau kalah jadi abu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan itu adalah bagian yang cukup menyedihkan untuk era sekarang, teman-teman. Mudah-mudahan menurut aku ya, yang namanya kita menjaga harga diri itu adalah misalnya kita nggak minta-minta, harga diri dong, malu. Misalnya kita tidak mencuri, kita tidak ngomongin orang, harga diri dong, malu kita sama Tuhan, malu sama agama dan sebagainya. Menurut aku harga diri, persepsi orang terus disamakan gitu. Jangan mentang-mentang dipelototin dikit, diomelin dikit, lantas semua harga diriku terjatuh. Enggak. Percayalah sama aku ya teman-teman ya. Kita lihat dari banyak kejadian kehidupan, orang yang biasanya dihina atau diremehkan, sebenarnya mereka tuh tidak masalah, harga dirinya tidak akan turun, harga diri orang tersebut di hadapan banyak orang sebenarnya. Tapi justru orang yang nggak bisa mengontrol emosinya, kalau dimarahin, disenggol dikit, marah-marah, ngomel-ngomel, dan sebagainya. Justru reaksi seperti itulah yang ngebuat kita tuh ngelihat ini orang kayaknya nggak ada harga dirinya deh. Jadi harga diri itu adalah satu hal yang subjektif, dan sayangnya tidak semua orang tuh memiliki persamaan pengertian mengenai harga diri. Oke, lanjut lagi. Ada beberapa hal yang aku lihat dari beberapa sumber disertasi ya, mahasiswa yang melakukan riset mengenai budaya ini. Di sebagian orang mengkategorikan ini bukan budaya anjas, ini adalah salah satu bentuk kayak perlawanan saja begitu. Nah, apakah ini berhubungan dengan semboyan orang Madura yang dikatakannya dalam bahasa Maduranya adalah begini, lebih bagus pote tolange tembeng pote mata. Maaf ya kalau aku salah kata-kata bahasa Maduranya, yang artinya adalah lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Tidak heran jika terjadi persoalan perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura maupun pada keturunan orang Madura di Jawa, biasanya akan terjadi hal seperti ini. Tetapi kan aku lihat dari banyak literatur, carok ini adalah dilakukan zaman dulu untuk menyelesaikan masalah yang gak ada jalan keluarnya. Masa sih hanya karena ditegur motornya terlalu ngebut, terus juga terjadi mungkin anak muda, darah muda seperti itu, masa gak bisa diselesaikan secara baik-baik aja? Mungkin kalau urusannya kayak Palestina, Israel, itu kan
apapun versinya sudah punya versi masing-masing, kayaknya nggak bisa diselesaikan mungkin dengan jalan perang lah ibaratnya. Tapi kalau urusan sesimpel ini, masa ini nggak bisa diselesaikan sih masalahnya? Ada beberapa narasi yang dikatakan di sini bahwa munculnya Carok itu di Pulau Madura bermula pada zaman penjajahan Belanda, yaitu di abad ke-18 Masehi setelah Pak Sakera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur. Orang-orang bawah mulai berani melakukan perlawanan pada penindas, senjatanya adalah celurit. Nah ini kan melawan orang-orang yang menindasnya. Ada kesan hero, pahlawan. Saat itulah timbul keberanian melakukan perlawanan. Namun, pada masa itu mereka tidak menyadari kalau dihasut oleh Belanda. Oh my God, mereka diadu dengan golongan keluarga Blatter atau jagoan yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda yang sesama bangsa. Karena provokasi Belanda itulah golongan Blatter yang seringkali melakukan carok pada masa itu. Artinya yang rugi adalah orang-orang lokal juga. Memang pinter banget ya Belanda itu, nggak heran menjajah kita lebih dari 300 tahun. Ya karena politik adu domba seperti itu teman-teman. Mereka tuh tahu banget bagaimana memancing emosi orang Indonesia. Hal-hal seperti itu dibuat ini harga diri kamu. Padahal nggak seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang tidak aku ikutkan dalam riset simpelku ini. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Sebenarnya apakah Carok ini harusnya segera, mungkin ada tokoh-tokoh tertentu dari daerah memberikan pengertian ke masyarakat bahwa tidak semua masalah atau apapun masalahnya tidak harus melakukan kegiatan atau sesuatu hal yang seperti Carok ini. Karena kan ya sekarang para pelakunya terancam hukumannya seumur hidup, bahkan bisa mati karena ada 4 orang yang meninggal dunia. Sementara korbannya juga yang sempat ngayal juga dari beberapa sumber, akhirnya dia juga meninggal dunia. Kan sia-sia begitu aja. Nggak ada yang menang dalam peristiwa ini. Mudah-mudahan ini menjadi peristiwa terakhir yang kita dengar mengenai Carok yang terjadi yang sangat menyedihkan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.